Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anjani, Azhara, Lisa, Putri, dan Sherly ingin menyampaikan materi berjudul Manajemen Rumah Sakit. Yang pertama adalah definisi rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dasar hukumnya, yang pertama di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, yang kedua ada di Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Organisasi manajemen rumah sakit. Manajemen menurut Coons and Donnell pada tahun 1972, management is getting things done to the effort of other people. Manajemen adalah terlaksananya pekerjaan melalui orang-orang lain. Sedangkan menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen rumah sakit adalah koordinasi antara berbagai sumber daya, unsur manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kemampuan pengendalian untuk mencapai tujuan rumah sakit seperti menyiapkan sumber daya, mengevaluasi efektivitas, mengatur pemakaian pelayanan, efisiensi, dan kualitas. Jenis-jenis rumah sakit. Jenis dan klasifikasi rumah sakit di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang rumah sakit pada bab 6 pasal 18 sampai dengan pasal 24. Pada pasal 18 dijelaskan bahwa jenis rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanannya, rumah sakit dibagi menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Nah, pada rumah sakit umum diklasifikasikan menjadi rumah sakit umum kelas A, B, C, dan D. Sedangkan di rumah sakit khusus diklasifikasikan menjadi rumah sakit khusus kelas A, B, dan kelas C. Sedangkan berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, badan hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah jenis rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Kemudian manajemen fungsional dan mutu di rumah sakit. Gambaran umum pengorganisasian rumah sakit. Ada wewenang yayasan dan direksi, merupakan penjabaran secara praktis fungsi yayasan dan direksi, sehingga ada kesepakatan dalam menjalankannya. Kemudian ada struktur organisasi yang merupakan pedoman organisasi bagi direksi dan menjalankan tugasnya, dan dilengkapi dengan uraian tugas yang lengkap tetapi diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya. Struktur organisasi unit dan seksi terdiri atas direktur yang bertanggung jawab dalam operasional rumah sakit, pencapaian tujuan rumah sakit, melaksanakan manajemen rumah sakit. Kemudian ada kepala bidang yang bertanggung jawab operasional medis atau umum, pencapaian tujuan bidang, melaksanakan manajemen bidang. Kemudian seksi yang melaksanakan tanggung jawab seksi, pencapaian tujuan, dan melaksanakan manajemen seksi. Yang terakhir ada pelaksana, yaitu yang melaksanakan tanggung jawab sesuai pekerjaan dan profesi, mencapai tujuan yang ditugaskan. Kemudian ada sistem informasi rumah sakit, yang merupakan suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisa, dan penyimpulan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Jenis-jenis sistem informasi
Yang pertama ada sistem global, terdiri atas sistem informasi klinik. Kemudian ada sistem informasi administratif dan sistem informasi manajemen. Kemudian yang kedua ada sistem informasi dikelompokkan atas jaringan sistem, terdiri atas individual, modular, dan sistem informasi terpadu. Yang terakhir yang ketiga, sistem informasi berdasarkan alat yang digunakan. Di sini ada yang manual dan ada yang komputer. Kemudian komponen sistem informasi rumah sakit, yaitu terdiri atas input, yaitu sumber data atau informasi, proses, yaitu pengorganisasian dan tata kerja, kemudian ada output, yaitu pemanfaatan data atau informasinya. Kemudian ada manajemen rekam medis rumah sakit, yaitu berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Manfaat rekam medis yaitu diantaranya yaitu 1. Sebagai alat komunikasi antar profesi, 2. Sebagai catatan perencanaan pengobatan, 3. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan atau perawatan, yang keempat sebagai bahan penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan. Kemudian adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mengidentifikasi permasalahan, yaitu secara observasi, mengumpulkan informasi, wawancara atau rapat, maupun telusur dokumen. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Yang ketiga menetapkan prioritas. Yang keempat menetapkan respon yang tepat. Kemudian ada pola evaluasi. Pola evaluasi dibagi menjadi 3, yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang dilihat di sini adalah aspek return on investment, rasio kas, current ratio, collection period, dan perputaran persediaan. Kemudian ada kinerja mutu dan pelayanan. Yang dilihat di sini adalah yang pertama mutu pelayanan, bagaimana respon time di IGD, angka kematian di IGD, angka kematian lebih dari 48 jam, angka infeksi nosokomial, waktu tunggu sebelum operasi. Yang kedua adalah kepedulian pada masyarakat, penyuluhan kesehatan, pemanfaatan titik kelas ketiga, prosentase pasien tidak mampu. Dan yang ketiga ada kepuasan pelanggan, berapa prosentase komplain dan lama waktu tunggu di klinik rawat jalan. Kemudian yang terakhir ada kinerja operasional. Di sini yang dilihat adalah aspek rata kunjungan pasien rawat jalan, perbandingan kunjungan pasien baru dan lama, BOR, LOS, TUI, NDR, GDR, rata kunjungan rawat jalan per hari, pemeriksaan radiologi per hari, pemeriksaan laboratorium per hari, rata kunjungan rawat darurat per hari, rata operasi per hari, dan rata rehab medik per hari. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.